Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Washrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa min ta'dili syai'i alla yajlisa ila janibihi wa la ala musallahu wa la ala firasih. Halaman 26. Tengah-tengah wa min ta'dili syai'i, baris tengah-tengah. Wa min ta'dili syai'i alla yajlisa ila janibihi wa la ala musallahu wa la ala firasihi. Dan sebagian daripada menghormat lawan guru atau takzim, mengagungkan seorang guru adalah alla yajlisa, janganlah engkau duduk. Artinya ala yajlisa, tidak duduk seorang murid itu ila janibihi, di sisi gurunya atau di sampingnya, sejajar dengan gurunya. Tidak ada yang menghadap sama, menghadap nama gurunya, gurunya menghadap sana, tak menghadap sana juga. Itu adabnya kurang. Jadi wa min ta'dili syai'i alla yajlisa ila janibihi, seorang murid tidak duduk di samping seorang guru. Wa ala musallahu, dan tidak duduk di tempat sholatnya. Tempat sholat guru jangan diduduki. Wala ala firasihi, dan tidak duduk atas ikarnya, sajadahnya, ikar sidin jangan diduduki. Tapi wa in amarahu syai'u bidzalika, apabila seorang guru memerintahkan hal yang demikian itu, ya guru aja datang duduk ke situ aja. Sehingga tapi yang menyuruh, wa in amarahu syai'u bidzalika, aja kamu duduk situ. Wala ya'alu illa
sidin. Mungkin kamu di sini kamu jangan langsung nyuruh, mungkin jangan. Walaupun sidin menyuruh, ini berdasarkan adab. Kecuali yang sidin illa idza jazama alaihi zasman yasuqu alaihi mukhalafah. Kecuali sidin betul-betul mantap menyuruh, memaksa lah bahasanya. Alasin aku menyuruh nak, kamu duduk sini nak. Itu namanya jasman yasuqu alaihi mukhalafah. Yang perintah sidin tadi adalah yang kita lawan umpamanya. Kayaknya sidin ini mama menghendaki kita duduk di situ, maka kalau demikian adanya fala ba'sa bi'imtisali amrihi, maka ada bahaya apa-apa kita duduk di tikar dulu. Amun sidin memang ayatnya sidin menyuruh. Kan kelihatan orang menyuruh itu menghormati, lawan memang menyuruh itu kan kelihatan. Dulu di Papua ada bah guru muslim, dulu disuruh imami kada pernah mau. Mungkin, tapi kada mau. Lalu dia berucap, aku menyuruh hitam, hanya lo masuk. Karena dia menyuruh, aku menyuruh hitam dengan atas dasar dia menyuruh. Amun atas dasar menghormatinya, cuman merah-merah bibir aja lah ibaratnya. Asal isyarat aja, jangan maju, jangan. Itu penghormatan. Tapi manusia dasar betul-betul menyuruh, ayatnya di jasman yasuku mukhalafatuhu. Ayatnya kita ini berat hendak menolak, ayat sendiri hendak benar menyuruh kita, maka fala baksa, tidak ada bahaya apa-apa. Silakan. Artinya kadang-kadang ada lagi. Tapi kan kelihatan kayak presiden itu menyuruh tujuan kan, menghormati aja. Jadi fala ba'sa bi'imtisali amrihi fi tilkal hal. Kalau hal demikian keadaannya memang sidin betul-betul menyuruh, maka kada apa-apa. Itu bukan termasuk melanggar adab. Kadang-kadang orang bayar disuruh sekali menghormati, kurang adabnya. Akan tetapi sumaya untuk ila ma yaqtadihi, setelah selesai maka cepat-cepatlah kembali kita ke tempat semula sebagai adab kita. Jangan duduk di situ terus. Pas sudah duduk situ situ terus. Nah, segera selesai tugas maka kembali kita beradab, kembali ke tempat kita. Waqat takalaman nasu bi ayil amrayni aula, dan betul-betul sudah dibahas atau membahas, orang-orang sudah membahas bi ayil amrayni aula, mana-mana yang lebih utama antara dua perkara. Ayat tabada intisal amri, apakah kita mentaati perintah sidin aul sulukal adab, atau kita tetap bersekukuh dengan adab. Nah, ini pernah dibahas juga. Namun guru menyuruh, nah bagus kayak apa? Kita taat lawan sidin yang menyuruhkan, atau mempertahankan adab? Waladhi yatarajjahul tafsil, dan pendapat yang unggul itu terperinci. Pendapat yang unggul, taat lawan sidin kah, beradab kah? Mengikuti perintah sidin kah, akan beradab kah kita? Maka tafsirnya wa in jazama sayfu bima amruhu bih jasman akidan wa intisalul amri awla. Apabila seorang guru betul-betul menekan kita, gurunya itu bujur-bujur menekan, maka akidah dan penuh dengan apa? Kekuatan akidah dengan menguatkan bahwa aku ini betul-betul menyuruh. Maka intisalul amri aula, maka menjalankan perintah sidin itu lebih afdol. Nya bisa juga gurunya tadi uyuh, suara bina habis, kondisi kurang sehat, lalu menyuruh. Nah keadaannya kayak itu,
bisa melihat. Sidin sekali menyuruh, 2 kali sampai 3 kali turun aja. Nggih dulu. Karena keadaannya memang Sidin jasman akidan, betul-betul kuat benar hendak Sidin menyuruh. Maka kalau demikian itu wajib kisah amri Allah, menjalankan perintah Sidin itu lebih utama daripada kita bersikukuh dengan akhlak kita atau adab kita. Bahkan yang demikian itu juga termasuk adab. Yang kadang-kadang terjadi. Wa illa fasulul adab. Tapi apabila ada kelihatan Sidin kita menyuruh banget, kebayakan nyuruhnya asal-asal aja. Wa illa tadi fasulul adab di Allah, maka tetap berjalan di atas adab itu lebih utama. Dan ada Sidin itu, Ustaz, sekali aja Ustaz, jangan langsung nur, itu adab Sidin kepada kita aja. Tapi buat Ustaz, ayo. Nah, maju aja, lebih afdal menuruti perintah. Tapi mau membayar penghormatan aja, ada usaha maju kita. Itu adab lebih utama. Kenapa? Karena li jawazi ayak sidas faihu ithara ihtiramihi. Karena bisa jadi seorang guru tadi hendak memuliakan muridnya, wal itinai dan perhatian bihi kepada muridnya. Fayuqabilu wa dzalik, maka menyeimbangi Sidin dengan adab kita yang wajib beradab lawan guru, bima yajibu min ta'zimi syaihi, dengan adabnya seorang guru pun hendak juga menghormati muridnya. Jadi seakan-akan kalau muridnya beradab lawan guru, maka guru kadang-kadang juga menyeimbangi tapi ingin menghormati. Jadi menyuruh juga, ayo, tapi itu penghormatan dan perhatian. Itu termasuk sebagian daripada adab kita kepada guru kita. Ini memang kitab ini Yazim As'ari itu karena kesuksesan Sidin menuntut ilmu adalah maksudnya belajar lawan Sayyidina Khalil, tapi ilmunya Sayyidina Khalil dituangkan kepada Yazim As'ari, dituangkan karena keridhaan seorang guru kepadamu. Watasi'u, dan adab yang nomor 9, yaitu ayusina itabahu wa asaihi, hendaklah seorang murid itu membaguskan pembicaraannya ketika dia berbicara kepada gurunya. Di qadri imkani, sekuat mungkin dia berusaha bepandir lawan guru itu, sekuat mungkin kita berpandir itu yang sebaik-baiknya. Qadri imkan itu kan ya sebisa mungkin lah bahasa. Sebisa mungkin kita berpandir lawan guru itu yang lembut, ayo sina, membaguskan pandir, membaguskan pembicaraan kepada seorang guru. Di qadri imkani, sebisa mungkin. Itu adab yang nomor 9. Maka fala yaqulu, janganlah atau seorang murid berkata 5, kenapa guru? Wala tusallimu, atau berbicara, Pak, kami ada menerima penjelasan yang kurang jelas. Wala man nukilah ada, atau kita ngomong siapa yang mencatat ini, catatan ini dari mana bro? Ini nukil dari mana, kitab ini referensinya apa? Jangan jawab perintah itu. Wala aina maudu'u, dari mana rujukannya bro yang kepandirnya itu? Kami kan tetapi paham dulu. Seandainya nih, sampai dicontohkan seperti itu. Wasit budalik, atau yang sekadar dengan itu. Nah, jadi maka ada seperti itu.
Kita kan keliling majelis taklim ini kan keliling. Malam Selasa di Lele, malam Rabu di Al-Majidin, Al-7, malam Kamis di seberang masjid belakang Majaki di seberang Kampung Laut, malam Jumat di Raja Wali di situ, malam Sabtu di Tenggiri, malam Minggu di Asupah, malam Senin di Wadah Kita. Maka sebagian yang belum ini ada tengah-tengah guru kemarin, mana Pak kayak ada belum memahami, belum memahami. Jadi jangan kita kepada guru itu 5 ya. Kenapa bisa kayak itu guru? Nah jangan. Kalau guru lagi membahas pelajaran, apalagi sini lagi membaca kitab, jangan. Kan guru usul kayak apa? Nah jangan. Waktu pembahasan. Atau walau musalimu. Nah kami kadang menerima karena masuk akal dengan guru nih. Nah jangan juga. Walau kalau ada siapa orang yang mengukil ini, mencatat ini dari mana dia dapat? Nah, walau aina mau dan dari mana referensi kitabnya, ini jangan juga. Wasibu dalik dan hal-hal yang sepadan dengan itu yang tidak patut kita tanyakan kepada guru. Fa'in arada istifadatahu, apabila seorang murid kepingin mengambil faedah, artinya mengambil ilmu guru, mengambil barokah guru, tawattafa maka berlemah lembutlah fil usuli ila dzalik, di dalam kita menyampaikan kepada sesuatu faedah tadi. Mungkin Anda mendapatkan bisa mengambil manfaat ilmu dari guru, mengambil barokah ilmu dari guru, maka disuruh kita ini membagusakan di dalam mencapai atau menggapai faedah tersebut kepada guru. Jadi disuruh pelan-pelan, bertakwa. Namun pertengahan pembahasan ada adab, pertengahan ngaji ini bertakwa kenapa? Tak ada. Summa huwa fi majlisin akhar, atau seorang murid tadi menghadap mencetak jelas benar itu di majlis lain. Artinya majlis lain itu bukan pas majlis waktu ini masih sudah selesai majlis, nah, waktu sini santai-santai, nah di situ lebih kita boleh menghadap. Hendak jelas itu ala sabil istibat tadi, atas jalan kita mengambil faedah. Caranya kita ketika mendengarkan keterangan guru, jangan bertanya kenapa begini, kenapa begitu, dia dapat dari mana, ini referensinya kitab mana, siapa yang mengatakan demikian, itu jangan dikatakan oleh dan apa idaroda istifatahu kalau khofa, apabila engkau mengambil faedah daripada seorang guru, maka kita disuruh secara lembut, secara ramah, ilusul dalam dalik menuju istifadah atau mengambil faedah. Lama pada pelan-pelan, jangan di tengah-tengah majlis. Orang baik kalau mengikut ilmu karena memakai adab, maka luar biasa, menancap betul-betul masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Wa idza dzakara sayyidu sayyan fala yaqulu hakadza qultu. Kalau seorang guru sedang membahas sesuatu, sidin berpandir, mengatakan keterangan, menyampaikan keterangan, fala yaqulu, maka murid tidak berkata hakadza qultu. Ayat kedua maksud guru nampi yang terangkan tuh, ayat kedua nang hendak ulun sampaikan sama entah mulai bahasanya itu. Au khatarani, atau kepada sudah kuduga pasti dia itu maksudnya.
Artinya al-khatar itu atau sudah kuduga di dalam hati yang kisahkan tadi, yang pian ceritakan tadi sudah ulun juga. Kayak itu paham juga maksud dulu. Nah, maksudnya kayak itu kita kada boleh. Kada ada tuh namanya. Au kada qala fulanun, atau sama yang padakan tadi sama kayak dipadakan si anu sama. Jangan dua. Nah, yang terangkan tadi sama yang diterangkan guru yang dianu sama, jangan dua. Wa kada la yaqulu qala fulanun bihilafin qaulika. Nah, cuman yang kayak yang sampaikan tadi ada sama dengan si anu di sana penjelasannya bertentangan dengan sampai yang dijelaskan tadi. Nah, itu juga ada adab juga. Jadi membanding-bandingkan kada adab, bakiraga sudah tahu juga kada adab, atau kepada sudah menduga kada adab juga, atau kita kepada nanti yang terangkan itu sama aja, salah keterangan si guru si anu ada adab juga. Nah, itulah. Ini daripada aja kita melewati hal-hal yang demikian, maka kita baca. Bukan harus ditujukan kepada ulun pada. Nah, ini artinya bila kita ke majelis-majelis orang gitu, kita adabnya kayak gitu. Atau kita berkata au hada ghairu sahihin. Nah, yang pada ini kayaknya kada sahih mah. Nah, itu enggak kita mulai mah. Orang sahih itu hadisnya kada usah dipakai. Jadi yang seandainya kita sudah tahu, jangan disampaikan atau dibanding-bandingkan, atau yang pian terangkan tadi luput guru kada kayak itu umpamanya. Seandainya kita sudah paham, wa idza marasaihu ala qaulin aw dalilin, dan apabila seorang guru melewati atau sidin menemukan suatu pendapat, sidin mengutarakan pendapat aw dalilin atau dalil, walam yudhiru tapi sidin kada menerangkannya, aw ala khilafi shawabin, atau sidin memang ada menguasai hal itu, keterangan sidin itu kurang pas kemana? Ligoflatin karena sidin lupa, au usuri nadrin atau kurang wawasan kemana? Fitil kalhal dalam hal yang demikian itu tadi, falayuhiru wajhahu, maka tidak berubah wajah murid, artinya muhakikannya ekspresinya jangan berubah walaupun yang disampaikan sidin itu kurang pas karena sidin mungkin lupa dan sidin goplah al usulin nadin, atau sidin memang kurang menguasai hal itu. Ya kan kadang-kadang orang tua ahlinya masing-masing. Kita ini mendengar penjelasan asal salah menjelaskan sidin. Aku sudah lawas mengaji kitab ini makanya, dan guru-guru sidin keterangannya kurang pas, maka kita waktu itu jangan menunjukkan wajah yang seakan-akan menampakkan bahwa kita sudah bisa dan sidin salah. Nah, itu jangan menampakkan berubah wajah ini atau pandangan kita menganggap sidin salah. Nah, bal yaqutuhu bisirin bibisrin gohirin, bahkan sebaiknya sidin mengambil sikap, yaitu menampakkan wajah yang menunjukkan wajah sidin itu yang yang senang dengan penjelasan sidin itu, walaupun penjelasan tadi sebetulnya kurang pas, hilafis shawabin, karena sidin lupa atau sidin kurang menguasai atau sidin kurang wawasan tentang kitab yang disampaikan sidin, maka disuruh menampakkan wajah yang biasa-biasa saja, ada heran, ada nampak menyalahkan sidin. Nah itu. Fa'innal ismata, karena sesungguhnya fa'innal ismata fil basari laisa, karena
ketidaksalahan itu bukan watak manusia. Karena manusia itu sifatnya memang intinya kadang ahli semua. Tidak terjaga dari kesalahan itu bukan sifat manusia. Jadi manusia itu selalu ada kekurangannya. Sidin ahli di bidang ini, pikir kurang ahli sidin di bidang tauhid. Sidin ahli di bidang tauhid, sidin kurang ahli di bidang tafsir. Sidin ahli di bidang tafsir, kurang ahli di bidang tasawuf. Nah itu masing-masing. Kalau kita mendengar keterangan sidin yang kita sudah paham, tapi sidin merasa kesulitan menerangkan, ada boleh menampakkan wajah kita yang aneh-aneh seperti heran kepada sidin. Bahkan disuruh menampakkan kita wajahnya biasa-biasa saja, ada heran-heran. Itu adab ketika kita mengaji dalam guru. Karena final ismat abdul basari laisa, terjaga dari kesalahan dalam sifat manusia itu kan ada illal anbiya, kecuali para nabi shalawatullah wassalamu alaihim ajmain, kecuali nabi yang ada sama. Itu kan masih ada kisah-kisah nabi ada berdosa sebagainya kan ada. Apalagi kita, apalagi seorang guru manusia biasa juga. Jadi seandainya kita ini tamu sudah nanti panggil sendiri tamu, nah ya gayanya kayak tamu biasa saja. Jangan bilang meramut, kayak belakang sudah menyepelekan, tidak tahu juga di sini. Itu adab. Kalau awalnya kita pas dia sudah mengerti ilmu-ilmu itu, mendengar lagi keterangan dari guru, bila keterangannya kurang pas, lalu berubah bunga, nah itu tak boleh. Wal asiru, dan yang nomor 10, idza sami'as saykho yaqulu hukman fi mas'alatin aw fa'idatin. Apabila seorang murid mendengar gurunya membahas satu hukum atau masalah ilmu, au fa'idatin, atau masalah faedahnya ilmu, au yahki, atau sidin mengisahkan hikayatan dalam suatu perkara cerita, ayusidu si'ran, atau sidin mengendalikan syair-syair. Kan ada kadang-kadang dalam kitab ini syair dibaca sidin, seperti dalam kitab kemarin kan ada di sini di belakang ini kan ada syair Imam Syafi'i, syairnya siapa, ada Al-Hadad, ada kadang-kadang. Kalau sidin waktu sidin menyampaikan satu ilmu atau satu pembahasan ilmu atau membahas faedah ilmu, atau sidin menceritakan hikayat, atau sidin menyair membacakan syair dalam pelajaran itu, wa huwa yahfadhu, sedangkan seorang murid tadi sudah hafal dahulu dalika terhadap syair atau kisah tadi, asgo, maka tetaplah murid itu memperhatikan isgo'an mustafidan lahu, dengan memperhatikan betul-betul mengambil faedah fil hali mu'attisin, dengan tingkah laku seakan-akan haus ilaihi, terhadap cerita yang diceritakan sini. Jadi umpamanya sidin mengisahkan satu bahasan ilmu atau membahas satu riwayat, atau sidin mengatakan syair, lalu sidin menerangkan arti syairnya, sedangkan muridnya tadi paham sudah. Oh paham benar baca sidin, syairnya paham, artinya paham. Maka ujar sidin disuruh isqo'an mustafidan lahu, tetaplah kau memperhatikan seakan-akan engkau haus tentang keterangan yang dibaca sidin. Seakan-akan kita ini dasar memerlukan muta'attisin ilaihi, itu artinya haus ilmu, haus keterangan yang disampaikan sini. Itu seakan-akan kayak itu, walaupun kita sudah tahu artinya. Farohim bihi, dengan keadaan gembira, ta'annahu, seakan-akan seorang murid tadi
lam yasma'hu qatun, tidak pernah mendengar sama sekali. Jadi mendengarkannya, memperhatikannya seakan-akan murid tapi belum pernah mendengar keterangan sama sekali. Oh, ini, mengenai padahal Sidin hafal, Sidin tahu artinya, keterangannya paham juga. Tapi ketika mendengarkan Sidin mengisahkan cerita atau membaca syair, Sidin mendengarkannya seperti seakan-akan belum pernah mendengar apa yang disampaikan Sidin. Nah itu adab yang pacar orang itu akan diberi ahli ilmi atau ahli. Ini salah. Salah. Qala radhiyallahu anhu wa alam bisawal Fatihah. Alhamdulillah.